Bu Melita, perkenalkan kami dari kelompok Facilities Engineering and Energy Management akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai produk lampu dan sejarahnya. Dan ini berkaitan dengan materi Science, Technology, and Engineering. Saya di sini akan mempresentasikannya dengan 4 teman saya yang lainnya. Namun, perkenalkan nama saya Zalfa Izazaya Nazja dengan NIM 24040384. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edward Nathanael dengan NIM 24040382. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Trianova dengan NIM 2404030778. Perkenalkan, nama saya Efraim Manalu, NIM 24040309. Halo semuanya, perkenalkan saya John Chenio dengan NIM 24040309. Lampu adalah salah satu teknologi yang dapat kita jumpai dimanapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di lingkungan perumahan, perkuliahan, hingga fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar kita saat ini. Namun, pernahkah Anda bertanya mengapa lampu menjadi sangat lumrah pada saat ini, terutama pada masa revolusi 4.0 ini? Karena lampu merupakan sebuah benda yang sangat praktis dan fungsinya itu sangat diperlukan oleh manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal itu juga menjadi sebuah alasan bagi kami mengapa kami menjadikan lampu sebagai objek kami. Walaupun lampu dapat dikatakan sebagai sebuah objek yang cukup simpel, tetapi sebenarnya lampu memiliki kompleksitas dalam penerapan ilmu sains, teknologi, dan engineering, dan mampu untuk menunjukkan keterkaitan yang erat di antara ketiga hal tersebut. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu lampu. Lampu adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perubahan energi listrik menjadi energi panas atau energi foton. Lampu sudah melalui banyak perkembangan dari waktu ke waktu, mekanismenya juga banyak berubah. Seperti ada contohnya lampu pijar, fluoresen, dan LED. Dengan perkembangan teknologi, lampu semakin efisien, lebih tahan lama, dan semakin ramah lingkungan. Selain itu, meskipun biaya awal teknologi terbaru seperti LED atau smart lighting lebih tinggi, biaya jangka panjangnya lebih rendah karena konsumsi energi yang jauh lebih sedikit. Lampu juga berkaitan erat dengan sains, terutama dalam fisika dan kimia. Fisika menjelaskan bagaimana listrik menghasilkan cahaya seperti pada lampu pijar dan LED. Optik mempelajari sifat cahaya yang dipancarkan. Sementara kimia berperan dalam reaksi yang terjadi di dalam lampu gas, seperti lampu neon. Saya akan menjelaskan kaitan lampu dengan dunia industri. Yang pertama, penerangan area kerja. Lampu digunakan untuk memberikan penerangan yang cukup di area kerja industri, seperti pabrik, gudang, dan atau lokasi konsumsi. Penerangan yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja dan keselamatan kerja, karena pekerja dapat melihat dengan jelas apa yang mereka kerjakan dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, efisiensi energi. Industri yang menggunakan lampu hemat energi seperti LED dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan. Lampu LED lebih efisien dan tahan lama dibanding dengan lampu pijar ataupun fluoresen. Banyak industri yang beralih ke lampu hemat energi untuk mengurangi biaya listrik dan jejak karbon. Yang ketiga itu keamanan. Lampu di industri tidak hanya digunakan untuk penerangan, tapi juga untuk tujuan keamanan. Lampu di area luar dan dalam industri membantu dalam pengawasan dan mencegah terjadinya tindak kriminal atau kecelakaan di lingkungan industri. Yang keempat, penerangan khusus. Beberapa industri memerlukan jenis penerangan khusus yang dirancang untuk lingkungan tertentu. Misalnya, industri yang bekerja dengan bahan kimia atau yang memerlukan lampu bebas kedip untuk menghindari interferensi visual pada mesin atau operator. Yang kelima, kendali otomatis. Lampu juga berperan dalam sistem otomatisasi industri. Sensor cahaya yang diintegrasikan dengan sistem pencahayaan dapat menyesuaikan intensitas cahaya secara otomatis sesuai kebutuhan yang membantu meningkatkan efisiensi energi. Pernah nggak teman-teman berpikir, sebenarnya bagaimana sih lampu itu bisa tercipta dan bagaimana sejarahnya? Untuk menjelaskan pertanyaan tersebut, ayo kita mundur ke zaman dahulu, di mana kita masih menggunakan lampu alami. Yang pertama, lampu primitif. Sebelum adanya lampu modern, manusia menggunakan berbagai sumber cahaya alami untuk menerangi ruangan pada malam hari.
mulai dari menggosok-gosokkan batu hingga mengeluarkan api. Kemudian dari api dikembangkan dengan membakar benda-benda yang mudah menyala hingga membentuk sekumpulan api dan seterusnya sampai ditemukan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas sebagai bahan penyalaan. Ada juga api unggun yang biasanya dibakar di tengah-tengah permukiman sebagai penerangan, hingga penggunaan lilin yang dibuat dari lemak binatang atau tumbuhan. Manusia telah mengandalkan sumber cahaya ini untuk keperluan penerangan. Yang kedua, lampu minyak dan gas. Pada abad 18 dan 19, lampu minyak menjadi pilihan yang umum digunakan di rumah-rumah dan jalan-jalan kota. Lampu minyak menggunakan minyak tanah, minyak ikan, atau minyak nabati sebagai bahan bakar. Lampu minyak pertama kali digunakan pada tahun 1783. Ami Argan merupakan seorang ahli kimia dari Swiss yang juga berperan dalam mengembangkan lampu minyak tersebut. Lampu gas menggunakan gas batu bara atau gas alam. Pada dekade akhir abad ke-18, sumber energi baru ditemukan. Salah satunya yaitu gas batu bara yang digunakan untuk penerangan rumah. Friedrich Wiener, orang Jerman, merupakan orang pertama yang mematenkan pencahayaan dengan gas batu bara pada tahun 1804. Pada tahun 1810, David Melfi menerima hak paten lampu gas di Amerika Serikat. Teman-teman, kita bakal lanjut ke jenis lampu berikutnya. Yang ketiga ada lampu pijar. Nah, lampu pijar ditemukan pada tahun 1879 oleh Thomas Alva Edison. Lampu pijar menggunakan piramid karbon dan dipanaskan dengan arus listrik untuk menghasilkan cahaya. Ini merupakan tonggak penting pada masa pencahayaan loh, karena ini merupakan salah satu penemuan tercemerlang pada zaman itu. Lampu neon ini diperkenalkan pada abad ke-20 sebagai lampu yang lebih efisien untuk masa yang akan datang. Lampu neon menggunakan gas yang menyala saat terkena arus listrik. Nah, lampu ini banyak digunakan sekarang pada penerangan jalan, penerangan komersial, dan juga penerangan interior. Nah, yang terakhir merupakan lampu yang sering banget kita pakai nih sehari-hari di rumah maupun dimanapun, yaitu lampu LED. Kalian pasti pakai lampu LED kan? LED ini sangat memiliki tingkat efisiensi yang tinggi sehingga bagus dan cocok banget digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lampu LED juga lebih hemat energi, di mana lampu LED bisa digunakan lebih lama. Nah, jadi gimana teman-teman? Sudah pada dapat insight baru tentang lampu belum? Dan kalian juga tadi udah kami jelasin sejarah-sejarah lampu. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.